Sopir, pelan-pelan Pak Supir. Astagfirullahaladzim. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang pria sedang melaksanakan sholat di tengah jalan. Meski kondisi jalan cukup ramai dilintasi kendaraan, pria tersebut nampak khusyuk menjalankan sholatnya. Khawatir si pria tertabrak kendaraan, warga sekitar ramai-ramai menjaganya. Sejumlah warga membentuk lingkaran guna melindungi pria tersebut hingga selesai sholat. Begitu si pria selesai sholat, warga langsung menggiringnya ke tepi jalan agar lalu lintas kembali lancar. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai saudara-saudari kita muslim, teman-teman, yang bebas sekali untuk melakukan ibadah mereka. Baik itu di jalanan, ya, di jalan umum, kemudian di mana saja mereka suka mau beribadah, teman-teman sekalian. Itu tidak ada yang ganggu, tidak ada yang melarang mereka. Bahkan mungkin aparat kalau ada di sana itu tidak memubarkan mereka, teman-teman sekalian, ya. Jadi berbeda sekali dengan orang-orang Kristen yang kemudian beribadah dan itu tidak diperbolehkan, ya, seperti yang baru-baru terjadi, teman-teman sekalian. Di 2023 ini sudah banyak sekali gereja-gereja dan rumah-rumah doa orang Kristen itu dibubarkan dan disegel. Nah, teman-teman sekalian, mari kita lihat apa yang mereka lakukan seperti yang ada di cuplikan tadi. Berikut videonya. Sopir, pelan-pelan Pak Supir. Astagfirullahaladzim. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang pria sedang melaksanakan sholat di tengah jalan. Meski kondisi jalan cukup ramai dilintasi kendaraan, pria tersebut nampak khusyuk menjalankan sholatnya. Khawatir si pria tertabrak kendaraan, warga sekitar ramai-ramai menjaganya. Sejumlah warga membentuk lingkaran guna melindungi pria tersebut hingga selesai sholat. Begitu si pria selesai sholat, warga langsung menggiringnya ke tepi jalan agar lalu lintas kembali lancar. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama, dan kiranya hal ini, teman-teman sekalian, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, ya, bahwa kalau berbicara tentang toleransi itu masih minim sekali, ya, di Indonesia, di mana yang sering terjadi itu bertolak belakang dengan nilai-nilai, gitu, ya, keagamaan yang seharusnya yang didorong oleh konstitusi kita yang memberikan kebebasan bagi semua umat beragama untuk memilih dan melakukan ibadahnya. Dan teman-teman sekalian, video yang kita lihat tadi itu juga memberikan sebuah pemikiran bagi kita bahwa mereka itu begitu bebas untuk beribadah. Mereka bisa ibadah di trotoar, mereka bisa ibadah di jalanan, mereka bisa ibadah di mana saja, di tikungan-tikungan jalan itu boleh saja mereka lakukan hal itu. Tetapi kekristenan itu dilarang keras. Dan kita melihat akhir-akhir ini di 2023, ya, marak sekali terjadi pelarangan ibadah, di mana gereja disegel, ya, ada bupati sampai pemerintah, teman-teman sekalian, yang baru-baru kemarin, ya, di Bekasi, ya, teman-teman, di sana RW RT gitu, ya, dan diduga bahwa oknum RW-nya adalah seorang tentara, ya, TNI. Dan bukan cuma di situ saja, ya, banyak sekali yang kemudian dari aparat-aparat negara dan pemerintah itu ada sebagian oknum-oknum yang memang sekongkol, ya, bahkan ikut serta, ya, dalam pelarangan-pelarangan ibadah orang Kristen. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan video tadi, kita bisa juga belajar daripada firman Tuhan, di mana hal ini sebenarnya sangat dilarang oleh firman Tuhan. Kita tidak boleh melakukan sebagai orang-orang Kristen, pamer ibadah kita lah di tikungan jalan, di mana-mana gitu, ya. Itu nggak diperbolehkan, ya. Begini,
ajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini, hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi teman-teman sekalian, aduh. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita dilarang keras ya untuk melakukan doa di jalanan gitu ya, doa di tempat-tempat ibadah lalu kita harus pamer-pamer ya. Itu kita dilarang keras ya. Tapi apa yang dianjurkan oleh firman Tuhan? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Artinya, ya, mari kita berdoa ya dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, bukan karena kita mencari pujian, bukan kita mencari supaya orang lihat kita rajin beribadah, tidak ya. Tapi mari kita rendahkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak seperti yang kita lihat di video tadi ya, di jalan umum tentu saja ini akan membuat kemacetan ya dan akan menghalangi aktivitas masyarakat umum ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya mereka bisa saja ya di apa namanya itu ibadah, ada masjid di mana-mana itu bebas, musola di mana-mana itu kan bebas. Ya, berbeda dengan kita orang-orang Kristen ya. Kita tidak diperbolehkan untuk ibadah seperti itu. Selain kita dilarang di dalam Alkitab, juga dilarang oleh pemerintah. Kalau kita melakukan ibadah seperti itu, wah, bisa langsung dibubarkan, ya langsung ada yang marah-marah itu. Wah, pasti ada yang tidak suka, apalagi dari kandurun-kandurun, wah, sudah langsung saja demo-demo dan macam-macam yang mereka akan lakukan. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, biarlah lewat video ini kita menarik suatu pelajaran berharga bahwa kita sebagai orang Kristen harus tetap menjaga nilai-nilai keberagaman, menjaga juga hati saudara-saudari kita. Kita tidak boleh melarang mereka, sekalipun mereka sering melarang kita, tapi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.